Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita berjumpa lagi pada video ini dengan tema alat evaluasi pembelajaran kurikulum merdeka pembelajaran IPS MI SD. Sebelum memulai tema itu, perkenalkan terlebih dahulu, saya Rati Nur Aini dengan NIM 120521056 dari kelas PGMI 5D. Baik, langsung saja, apa sih alat evaluasi pembelajaran itu? Alat evaluasi pembelajaran adalah aktivitas atau proses pengumpulan data maupun informasi yang terdiri dari banyak dimensi, di mana alat evaluasi bisa dalam bentuk tes dan juga maupun non-tes. Prinsip dalam proses evaluasi dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu adanya prinsip kesinambungan, di mana prinsip ini bertujuan untuk memantau seberapa besar pemahaman serta perkembangan karyawan atau siswa terkait bahan evaluasi. Kemudian yang kedua yaitu objektif, di mana penilaiannya yaitu harus adil dan dilakukan dengan mengesampingkan hal-hal yang bersifat subjektif. Yang ketiga yaitu kooperatif, di mana di sini banyak pihak yang terlibat, yaitu meliputi manajemen perusahaan atau lembaga pendidikan, kemudian tim penguji dan karyawan yaitu siswa itu sendiri sebagai peserta evaluasi. Kemudian yang keempat yaitu adanya prinsip komprehensif, di mana objek penilaian ini tidak hanya diambil dari sisi kognitif saja, tapi juga ada aspek lain yang tidak kalah penting, yakni efektif. Yang terakhir yaitu prinsip praktis, di mana pelaksanaan evaluasi harus berjalan dengan praktis dari segi biaya, waktu, dan juga tenaga. Lanjut, kemudian jenis-jenis alat evaluasi dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama yaitu tes tertulis, yang kedua ada tes perbuatan atau tindakan, yang ketiga ada tes lisan, yang keempat ada tes esai, dan terakhir ada tes objektif. Selanjutnya yaitu alat evaluasi pada kurikulum merdeka, di mana pada kurikulum merdeka alat evaluasinya menggunakan asesmen, di mana asesmen adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil belajar dari siswa guna mengambil keputusan berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu. Kemudian jenis asesmen, jenis-jenis ini secara umum dibagi menjadi 2, yaitu asesmen formatif dan juga asesmen sumatif, di mana asesmen formatif yaitu penilaian atau asesmen yang bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Kemudian asesmen sumatif adalah asesmen pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, di mana tujuannya untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran dan atau CP peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan atau kelulusan dari satuan pendidikan itu sendiri. Itu telah tadi sedikit penjelasannya, namun perlu kita ketahui bahwasanya pada asesmen-asesmen di atas juga memiliki berbagai teknik dan juga konsep sendiri, di mana secara rincinya kita dapat melihatnya pada jurnal-jurnal yang lain ataupun buku-buku yang lain. Baiklah, inilah tadi sedikit paparan mengenai alat evaluasi pada kurikulum merdeka, tepatnya pada pembelajaran IPS di MI dan SD. Cukup sekian, thank you for listening, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.